Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, pernah tahukah Anda bahwa Nabi Zakaria alaihi salam pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu lama belum mendapati keturunan? Bahwa istri Nabi Zakaria alaihi salam bahkan divonis secara medis dan tinjauan klinis bahwa beliau tidak akan mungkin mendapati keturunan selain sudah menopause pada saat itu. Pun demikian secara medis beliau divonis mandul. Allah Subhanahu wa taala kemudian menggugurkan perkiraan-perkiraan medis dan tinjauan klinis yang dimaksudkan dengan menganugerahi Nabi Zakaria alaihissalam seorang anak yang kelak diberi nama bahkan oleh Allah langsung dengan Yahya, dan menjadikan istri beliau yang menurut klinis tadi tidak mungkin mendapati keturunan, namun diberikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mengandung. Kisah Nabi Zakaria ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran bagi setiap insan beriman sampai di masa depan yang mengalami peristiwa serupa agar melakukan satu amalan yang dikerjakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Saudara-saudariku, Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya untuk bisa memberikan anugerah terindah kepada Nabi Zakaria tadi dengan kalimat yang sangat luar biasa sebagai pelajaran untuk kita semua. Quran surah ke-19 ayat yang kedua. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kata Allah di surah ini, surah Maryam, di pembuka ini, aku akan sampaikan, aku akan ingatkan. Ingat, zikir itu adalah segala hal yang mampu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan Allah memberi pesan, dengan informasi yang aku sampaikan ini harus membuat kalian lebih dekat denganku, kata Allah. Harus membuat kalian lebih yakin denganku, harus membuat kalian lebih sadar bahwa segala hal tidak mungkin terjadi kecuali dengan kuasaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus menjadikan kita ingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Rahmati rabbik. Kata Allah, rahmat Rabbmu. Rabb adalah nama Allah yang terkait dengan sifat rububiyahnya, yang merawat seluruh alam semesta termasuk kita di dalamnya, yang menyembuhkan saat sakit, memberikan rizki, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa. Dan kata Rabb ini dimintakan kepada kita untuk diingat oleh Allah disandingkan dengan kalimat rahmat, bahwa dengan rahmat inilah Allah akan memberikan anugerah yang nyaris tanpa batas dalam kehidupan kita. Rahmat. Ya, dan kaidah rahmat ini ketika disampaikan kepada kita, perhatikan tafsir Quran bil Quran. Quran surah ke-19 ayat kedua ditafsirkan kemudian dengan Quran surah ke-39 ayat 53 tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dalam kaidah dosa saja, jika seseorang berbuat dosa yang sangat melimpah, israf, itu dosa yang melimpah, ya, yang melewati batas. Bahkan kalau makan, Anda datang ke pernikahan, ada prasmanan, orang sekali, Anda 10 kali, itu israf. Ada orang berbuat dosa israf. Ya, kalau belum bohong, gak enak. Orang cuman bohong, dia pun mencuri, dia merampok, dia membegal, dia mabuk. Satu saat dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah sampaikan? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.